Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi kami wabarakatuh. akan mempresentasikan materi dari tentang kelompok pengembangan produk 1. syariah, Pada hari ini kami inovasi akan dan mempresentasikan kreativitas. Materi tentang pengembangan produk syariah, inovasi dan sebelumnya kreativitas. Kami dari kelompok satu beranggotakan sebelumnya saya sendiri kami Inalisa dari kelompok dan ada 1 Siti Emi Humairah, beranggotakan saya Rahmatianur sendiri Aziza, Inalisa Muhammad dan ada Siti Arfadila, Emi Humairah dan Muhammad Raihan Azmi. Rahmatianur Aziza, Baik, Muhammad langsung saja Arifadila memasuki dan Muhammad Raihan materi yang Azmi. pertama, Yaitu Baik, langsung saja konsep produk memasuki syariah. materi yang pertama. Yaitu Yang pertama itu konsep produk pengertian syariah. produk syariah. Produk syariah merupakan Yang segala bentuk pertama itu barang dan jasa yang pengertian dirancang, produk syariah. dikembangkan, Produk dan syariah dipasarkan merupakan segala berdasarkan bentuk prinsip-prinsip barang dan hukum jasa yang Islam dirancang, yang dikembangkan, bersumber dan dari dipasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, prinsip-prinsip serta hukum ijtihad Islam ulama yang dalam bidang bersumber muamalah. dari Dalam Al-Quran, ekonomi hadis, Islam, serta konsep ijtihad produk ulama syariah tidak dalam bidang hanya muamalah. terbatas pada Dalam aspek ekonomi kehalalan Islam, secara zat, konsep tetapi produk juga syariah tidak mencakup hanya keseluruhan proses terbatas yang pada aspek menyertainya, kehalalan mulai secara dari zat, akad, tetapi juga mekanisme mencakup transaksi, keseluruhan proses yang produksi, menyertainya, mulai distribusi, dari hingga akad, konsumsi mekanisme akhir. transaksi, Sehingga hal produksi, ini menunjukkan distribusi, bahwa produk hingga syariah konsumsi memiliki akhir. dimensi yang Sehingga komprehensif hal ini karena tidak menunjukkan hanya bahwa produk syariah memiliki berorientasi pada dimensi hasil yang akhir, tetapi komprehensif juga pada karena proses yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai berorientasi syariah, pada hasil akhir, tetapi juga yang pada kedua, proses yang sesuai ada dengan prinsip nilai-nilai dasar syariah. produk syariah. Prinsip dasar Yang produk kedua, syariah merupakan landasan ada utama dalam prinsip dasar aktivitas produk ekonomi Islam syariah yang prinsip dasar berfungsi produk untuk syariah memastikan merupakan bahwa landasan setiap utama dalam transaksi aktivitas berjalan ekonomi sesuai Islam dengan yang nilai-nilai berfungsi untuk syariah, memastikan seperti bahwa keadilan, setiap transaksi transparansi, dan berjalan tanggung jawab sesuai sosial. dengan nilai-nilai Prinsip ini syariah, juga bertujuan seperti untuk keadilan, menciptakan sistem transparansi, ekonomi dan yang tanggung jawab stabil, sosial. serta Prinsip menghindari ini juga praktik yang bertujuan untuk merugikan menciptakan salah sistem satu pihak ekonomi dalam yang stabil, transaksi. serta menghindari praktik yang Prinsip dasar produk merugikan syariah yang salah satu pertama pihak itu dalam adalah transaksi, larangan riba, di mana riba merupakan Prinsip dasar tambahan produk syariah keuntungan yang yang pertama diperoleh itu tanpa adalah adanya larangan riba, aktivitas usaha di yang mana sah, riba merupakan dan tambahan dilarang dalam Islam keuntungan yang karena diperoleh dapat tanpa menimbulkan adanya usaha ketidakadilan. yang sah. Dan Yang dilarang dalam kedua Islam adalah karena larangan dapat darat atau menimbulkan ketidakjelasan, ketidakadilan. yang merujuk pada Yang kedua ketidakpastian adalah atau larangan darat ketidakjelasan atau dalam ketidakjelasan suatu yang transaksi, merujuk pada baik terkait ketidakpastian objek, atau harga, ketidakjelasan kualitas dalam maupun waktu suatu penyerahannya. transaksi, baik terkait objek, Dalam harga, ekonomi kualitas syariah, setiap maupun waktu transaksi harus penyerahannya. dilakukan secara jelas dan transparan Dalam ekonomi agar tidak syariah, setiap transaksi menimbulkan harus dilakukan kerugian secara bagi jelas salah satu dan pihak. Yang transparan ketiga adalah agar larangan tidak maisir, menimbulkan spekulasi atau kerugian judi. bagi salah Nah, satu di pihak. mana Yang aktivitas maisir ketiga adalah ini larangan maisir, mengandung spekulasi unsur atau judi. spekulasi Nah, di atau mana untung-untungan aktivitas tanpa maisir usaha yang ini nyata. dalam Mengandung ekonomi unsur Islam, spekulasi praktik ini atau dilarang karena untung-untungan tidak tanpa usaha yang mencerminkan nyata. nilai Dalam ekonomi produktivitas Islam, dan praktik keadilan. ini dilarang karena tidak mencerminkan Selanjutnya nilai ada prinsip keadilan. produktivitas dan Prinsip keadilan. keadilan menekankan bahwa setiap pihak dalam Selanjutnya transaksi ada harus prinsip memperoleh hak dan keadilan. kewajibannya Prinsip secara keadilan seimbang. menekankan bahwa Tidak setiap boleh ada pihak pihak dalam yang transaksi dirugikan harus atau memperoleh hak dan dieksploitasi. kewajibannya secara Keadilan juga seimbang. mencakup Tidak pembagian boleh ada keuntungan pihak dan yang dirugikan resiko atau secara dieksploitasi. proporsional Keadilan juga sesuai mencakup dengan pembagian kontribusi keuntungan dan masing-masing pihak. resiko secara Selanjutnya ada prinsip proporsional maslahah atau sesuai dengan kemaslahatan kontribusi yang masing-masing merupakan tujuan pihak. utama dalam Selanjutnya ada ekonomi prinsip Islam, maslahah yaitu atau memberikan kemaslahatan manfaat yang yang luas bagi merupakan masyarakat. tujuan utama Produk dalam syariah ekonomi harus Islam, mampu yaitu memberikan dampak memberikan manfaat positif tidak tidak hanya hanya bagi bagi individu individu, tetapi juga produk bagi syariah masyarakat harus mampu secara memberikan keseluruhan. dampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi Selanjutnya juga ada bagi masyarakat secara transparansi dan keseluruhan. kejujuran, merupakan nilai fundamental Selanjutnya dalam ada produk syariah, yang transparansi mana dan setiap informasi kejujuran, terkait produk merupakan harus nilai disampaikan fundamental secara dalam produk jelas dan syariah, terbuka yang mana kepada setiap konsumen. informasi terkait Hal produk ini harus bertujuan disampaikan untuk secara membangun jelas dan kepercayaan terbuka kepada konsumen, serta hal ini menghindari praktik bertujuan untuk penipuan dan membangun manipulasi. kepercayaan. Yang terakhir, Serta menghindari yaitu praktik larangan objek penipuan dan
manipulasi. di mana Yang produk terakhir, syariah tidak boleh berkaitan yaitu dengan larangan barang atau objek jasa haram, yang di diharamkan dalam mana Islam. produk Larangan syariah ini tidak bertujuan boleh untuk berkaitan menjaga dengan barang atau keberkahan dan jasa yang aktivitas diharamkan ekonomi dalam serta Islam. melindungi masyarakat Larangan dari ini dampak bertujuan negatif untuk yang menjaga ditimbulkan keberkahan dan oleh aktivitas produk ekonomi yang tidak serta sesuai melindungi dengan masyarakat dari syariah. dampak negatif Yang yang ketiga, ditimbulkan ada oleh karakteristik produk produk yang tidak syariah sesuai dengan syariah. yang Yang merupakan ketiga, ciri ada khas yang karakteristik produk membedakannya syariah dari produk konvensional, yang merupakan terutama ciri dalam khas hal yang integrasi membedakannya nilai dari etika, produk sosial dan konvensional, spiritual dalam terutama dalam aktivitas hal ekonomi. integrasi nilai Produk etika, syariah tidak hanya sosial dan berorientasi pada spiritual dalam keuntungan tetapi aktivitas juga pada ekonomi. keadilan. Produk Keseimbangan syariah dan tidak hanya kesejahteraan berorientasi masyarakat pada keuntungan luas. tetapi juga pada Yang pertama keadilan, itu keseimbangan dan berbasis kesejahteraan tauhid. masyarakat. Produk Luas. syariah dilandasi Yang oleh nilai pertama itu tauhid, yaitu keyakinan berbasis bahwa tauhid. seluruh aktivitas ekonomi Produk merupakan syariah bagian dilandasi dari oleh ibadah nilai kepada tauhid, Allah. yaitu keyakinan Nilai ini bahwa mendorong seluruh pelaku aktivitas usaha ekonomi untuk merupakan bertindak bagian dari jujur, ibadah amanah, kepada dan Allah. tanggung jawab dalam Nilai setiap ini mendorong transaksi. pelaku usaha Yang untuk kedua bertindak ada jujur, mengedepankan amanah, dan keadilan tanggung dan jawab dalam setiap keseimbangan. transaksi. Yang kedua ada mengedepankan keadilan elemen dan utama dalam setiap keseimbangan. transaksi, Menempatkan prinsip melalui keadilan sebagai elemen utama dalam setiap transaksi, melalui pembagian keuntungan dan risiko melalui yang proporsional sesuai dengan melalui kontribusi pembagian masing-masing pihak. keuntungan dan Yang risiko ketiga, yang ada proporsional transparansi dan sesuai amanah dengan kontribusi dalam masing-masing produk pihak. syariah. Yang Menuntut ketiga adanya ada keterbukaan transparansi dan informasi amanah terkait produk dalam seperti produk harga, syariah, kualitas, menuntut dan adanya risiko. keterbukaan Amanah menjadi informasi nilai yang terkait produk menyertai seperti harga, transparansi, kualitas, di dan mana pelaku risiko. usaha harus dapat Amanah dipercaya menjadi dalam nilai yang menjalankan aktivitas menyertai bisnisnya, transparansi. di mana Yang pelaku usaha keempat harus dapat dipercaya dalam berorientasi pada menjalankan maslahah. aktivitas bisnisnya. Produk syariah Yang memiliki keempat berorientasi memiliki pada orientasi maslahah. utama pada kemaslahatan Produk syariah masyarakat. Produk ini tidak Produk hanya syariah dirancang memiliki untuk orientasi memenuhi kebutuhan utama pada individu, tetapi kemaslahatan juga masyarakat. memberikan Produk dampak ini tidak positif hanya secara dirancang untuk sosial. memenuhi kebutuhan Yang individu, terakhir, ada tetapi juga integrasi memberikan nilai dampak sosial dan positif spiritual secara sosial. Yang Karakteristik terakhir, ada lain dari produk integrasi syariah nilai adalah sosial dan adanya integrasi spiritual. antara nilai sosial dan Karakteristik spiritual, lain dari di produk mana syariah aktivitas adalah ekonomi tidak adanya hanya dilihat integrasi sebagai antara sarana nilai mencari sosial dan keuntungan, spiritual, tetapi juga di mana sebagai aktivitas bentuk ekonomi kontribusi tidak hanya terhadap dilihat sebagai sarana kesejahteraan mencari masyarakat. keuntungan, Selanjutnya, tetapi juga sebagai terkait bentuk kebutuhan kontribusi terhadap konsumen itu akan kesejahteraan disampaikan masyarakat. oleh Selanjutnya, ya. terkait kebutuhan konsumen itu akan disampaikan oleh Tia. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada kebutuhan dari konsumen muslim. Terima kasih. Kebutuhan selanjutnya Atau itu need ada sendiri di dalam kebutuhan dari ekonomi Islam konsumen itu muslim memiliki nilai yang lebih fundamental atau need dibandingkan sendiri di dalam ekonomi Islam sekedar itu keinginan memiliki nilai yang lebih Jadi di fundamental dalam dibandingkan ekonomi konvensional sendiri. sekedar Kebutuhan itu keinginan umumnya atau ditentukan want. berdasarkan dari Jadi di konsep dalam utilitas. ekonomi Nah, konvensional sedangkan sendiri di dalam kebutuhan itu perspektif umumnya ekonomi Islam ditentukan sendiri, berdasarkan dari kebutuhan konsep itu utilitas. didasarkan pada Nah, konsep sedangkan maslahah. di dalam Jadi, perspektif utama ekonomi Islam dari sendiri syariah itu yaitu kebutuhan itu mewujudkan didasarkan pada kesejahteraan konsep manusia maslahah. atau Jadi masalah tujuan utama dari syariah itu yaitu mewujudkan jadi kebutuhan kesejahteraan konsumen manusia muslim atau itu masalah tidak hanya dilihat ibadah berdasarkan pada jadi preferensi ekonomi kebutuhan semata, konsumen tetapi muslim juga itu tidak dipengaruhi hanya oleh dilihat nilai-nilai syariah yang berdasarkan menjadi pada pedoman preferensi dalam ekonomi aktivitas semata, tetapi konsumsinya. juga dipengaruhi Di oleh dalam nilai-nilai syariah Islam yang menjadi sendiri, pedoman dalam konsumsi itu aktivitas tidak konsumsinya. hanya sekadar bertujuan Di untuk dalam memaksimalkan Islam sendiri, kepuasan, tapi juga konsumsi itu untuk tidak mencapai hanya sekadar kemaslahatan bertujuan untuk dan menghindari memaksimalkan hal-hal yang kepuasan, diharamkan, tapi nah juga oleh karena untuk itu mencapai kemaslahatan kebutuhan dan konsumen menghindari muslim hal-hal itu yang diharamkan. mencerminkan Nah, oleh karena dari itu integrasi antara dimensi kebutuhan spiritual, konsumen muslim itu etika dan mencerminkan dari rasionalitas integrasi ekonomi. antara dimensi Nah, spiritual, etika dan untuk melihat rasionalitas kebutuhan ekonomi. konsumen muslim Nah, itu ada dua cara yang untuk menentukannya, yaitu dari melihat pertama kebutuhan yaitu konsumen perilaku muslim konsumen itu muslim, dan ada yang dua kedua itu cara dilihat yang dari menentukannya yaitu dari riset pasar. pertama yaitu perilaku konsumen muslim, dan yang kedua itu Perilaku dilihat konsumen dari muslim sendiri itu riset pasar. Adalah tindakan yang diikuti oleh keputusan perilaku untuk konsumen muslim memperoleh sendiri produk itu dan jasa adalah tertentu. tindakan yang diikuti oleh perilaku keputusan konsumen untuk muslim itu memperoleh dipengaruhi produk oleh dan beberapa jasa faktor tertentu utama yang bersifat
multidimensional. konsumen muslim Yang itu pertama itu dipengaruhi ada oleh sikap atau beberapa faktor attitude utama yang bersifat sikap sendiri multidimensional. itu Yang pertama itu merefleksikan ada evaluasi sikap atau individu attitude terhadap suatu produk. Sikap baik sendiri dalam aspek itu kualitasnya merefleksikan maupun evaluasi individu kesesuaiannya terhadap suatu dengan produk. prinsip syariah. Baik dalam Terus yang aspek kedua itu kualitasnya ada maupun norma subjektif. kesesuaiannya Nah, dengan norma prinsip subjektif syariah. ini menunjukkan Terus yang kedua itu ada bahwa norma perilaku subjektif. konsumsi muslim Nah, itu norma tidak terlepas subjektif dari ini pengaruh sosial, menunjukkan bahwa lingkungan perilaku seperti konsumsi misalnya muslim itu keluarga, tidak teman terlepas sebaya, dari pengaruh maupun sosial, figur publik yang memiliki lingkungan peran seperti signifikan dalam misalnya membentuk keluarga, dan teman sebaya preferensi maupun konsumsi itu figur sendiri. publik yang memiliki Terus yang kedua peran itu ada signifikan dalam membentuk religiusitas. preferensi konsumsi Nah, itu di sendiri. tingkat Terus yang kedua itu religiusitas ada ini religiusitas. Itu mendorong Nah, di individu tingkat itu untuk religiusitas lebih ini selektif dalam memilih produk, mendorong terutama dalam individu itu memastikan untuk kehalalan dan lebih selektif dalam memilih kesesuaiannya produk, terutama seperti dalam memastikan ajaran Islam kehalalan sendiri. dan Terus ada pengetahuan atau knowledge seperti konsumen ajaran yang Islam memiliki sendiri. pengetahuan Terus itu ada biasanya pengetahuan atau cenderung lebih knowledge kritis dan rasional dalam konsumen yang mengevaluasi memiliki produk, pengetahuan termasuk itu dalam biasanya menilai komposisi cenderung lebih bahan, kritis dan proses rasional dalam produksi, mengevaluasi harga, produk, ataupun termasuk dalam keabsahan menilai komposisi dari bahan, sertifikasi halal. proses produksi. Terus Harga ada ataupun labelisasi halal atau keabsahan halal labeling. dari sertifikasi Nah, halal. halal labeling ini terus Itu ada tidak hanya labelisasi berperan halal sebagai atau halal informasi saja, labeling, tetapi juga nah halal labeling sebagai ini bentuk itu tidak hanya kepercayaan berperan dari konsumen sebagai muslim informasi sendiri. saja, tetapi juga Jadi sebagai labelisasi bentuk halal ini kepercayaan dari konsumen muslim sangat sendiri. mempengaruhi keputusan Jadi pembelian dari labelisasi labelisasi muslim halal itu. ini Terus ada sangat mempengaruhi persepsi keputusan kontrol pembelian dari kontrol perilaku konsumen atau muslim itu. perceived Terus behavioral ada control. persepsi kontrol Kontrol ini berkaitan perilaku dengan atau persepsi perceived kemudahan atau behavioral kesulitan dalam control. melakukan suatu tindakan. Ini berkaitan dengan Terus persepsi ada kemudahan yang atau kedua itu ada kesulitan dalam pentingnya melakukan riset suatu tindakan. pasar. Menurut Terus Malhotra ada RSK yang tahun kedua itu ada 2020 sendiri, pentingnya riset pasar pasar. itu adalah Menurut penerapan Malhotra RSK tahun 2020 sendiri, penerapan sistematik riset pasar dan itu adalah objektif dari penerapan metode pengumpulan dan analisis data untuk penerapan mengidentifikasi dan sistematik dan menyelesaikan objektif masalah serta dari peluang metode dalam pengumpulan dan pemasaran. analisis data. Nah, riset untuk pemasaran mengidentifikasi ini dan tuh menyelesaikan berperan penting masalah dalam serta peluang dalam mengidentifikasi pemasaran. preferensi, Nah, riset kebutuhan, serta pemasaran ini perilaku tuh berperan serta penting dalam pola perilaku dari mengidentifikasi konsumen preferensi, muslim. kebutuhan, serta perilaku. Selain itu, Serta pola melalui perilaku riset dari pasar konsumen muslim. Ini sendiri proses selain segmentasi itu pasar itu dapat dilakukan melalui secara riset lebih pasar akurat. Ini sendiri pembagian proses pasar ke dalam pasar itu dapat segmen itu dilakukan bisa secara lebih akurat, spesifik, berdasarkan pasar dari ke dalam aspek segmen itu bisa lebih seperti spesifik, berdasarkan jenis dari kelamin, aspek usia, demografis, seperti kerjaan, jenis pendapatan, kelamin, terus usia, ada juga dari aspek kerjaan, psikografisnya seperti pendapatan, gaya hidup, terus ada minat juga dari beli, aspek dan lain-lain. Terus ada juga Psikografisnya seperti gaya hidup, minat beli, dari aspek dan lain-lain. perilakunya. Terus Jadi ada juga ini tuh memungkinkan rumusan serta penerapan dari strategi aspek perilakunya perilakunya. itu bisa Jadi menjadi ini tuh lebih memungkinkan efektif dan rumusan serta sasaran. penerapan strategi Selanjutnya, pemasaran itu bisa menjadi lebih efektif selanjutnya dan itu adalah sasaran. inovasi produk syariah akan Selanjutnya, dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah inovasi produk syariah akan dijelaskan oleh Baik, rekan saya terima yang kasih lain. kepada Terima kasih. Tia. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu inovasi terima kasih produk kepada syariah. Tia. Sekarang Jadi kan pembahasan selanjutnya jadi yaitu berkembang inovasi teknologi dan produk tren syariah. bisnis mempengaruhi perubahan Sekarang kan perilaku konsumen. jadi Kecenderungan berkembang masyarakat teknologi untuk lebih dan tren bisnis memilih mempengaruhi menggunakan perubahan informasi perilaku digital konsumen karena mudah kecenderungan dicari masyarakat untuk lebih dan mudah memilih diakses dan menggunakan digunakan informasi sesuai kebutuhan. digital karena Keberhasilan mudah dicari pengembangan lembaga keuangan dan syariah mudah akan sangat diakses bergantung dan pada digunakan sesuai kemampuan kebutuhan. lembaga keuangan Keberhasilan syariah pengembangan dalam lembaga menawarkan keuangan produk syariah akan akan sangat sangat menarik bergantung pada sesuai dengan kemampuan kebutuhan lembaga dan keuangan harapan syariah masyarakat. dalam Oleh menawarkan karena itu, produk dan inovasi pada layanan yang lembaga menarik keuangan sesuai syariah dengan menjadi kebutuhan salah dan satu harapan kunci agar masyarakat lebih Oleh kompetitif karena itu, dan
inovasi tumbuh pada lebih lembaga cepat keuangan sesuai syariah kebutuhan menjadi salah satu masyarakat. kunci agar lebih kompetitif. Produk-produk dan Dan layanan tumbuh keuangan lebih syariah cepat adalah sesuai kebutuhan instrumen-instrumen masyarakat. keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Produk-produk dan dan hukum layanan Islam. keuangan syariah adalah Berikut adalah instrumen-instrumen beberapa produk keuangan yang keuangan dibuat syariah sesuai yang dengan umumnya ditawarkan oleh prinsip-prinsip dan hukum institusi Islam. keuangan syariah. Yang Berikut pertama adalah itu beberapa fintech produk syariah. keuangan syariah yang umumnya ditawarkan oleh Studi institusi literatur menunjukkan keuangan bahwa syariah. fintech Yang syariah pertama telah itu fintech mengalami syariah pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun. studi literatur Fintech menunjukkan syariah bahwa fintech menyediakan syariah berbagai telah mengalami layanan seperti pertumbuhan pesat pembayaran dalam digital, beberapa tahun. pembiayaan Fintech syariah peer-to-peer, menyediakan P2P, berbagai dan layanan investasi seperti berbasis pembayaran syariah. digital, Pembiayaan fintech syariah peer-to-peer, mampu P2P, meningkatkan dan inklusi investasi keuangan dengan berbasis menjangkau syariah. segmen masyarakat Fintech yang syariah sebelumnya mampu tidak terlayani oleh meningkatkan lembaga keuangan inklusi keuangan tradisional. dengan Ini menjangkau sangat segmen bermanfaat masyarakat bagi yang usaha sebelumnya mikro tidak terlayani dan oleh menengah lembaga keuangan UMKM tradisional, yang ini sangat merupakan bermanfaat tulang bagi punggung usaha mikro. perekonomian Banyak negara dan berkembang. menengah UMKM UMKM seringkali yang kesulitan mendapatkan merupakan akses tulang punggung pembiayaan dari perekonomian. bank Banyak negara tradisional berkembang karena UMKM persyaratan yang seringkali ketat atau kesulitan lokasi yang mendapatkan jauh akses dari pusat pembiayaan keuangan. dari bank Yang tradisional kedua karena yaitu persyaratan yang blockchain ketat atau syariah. lokasi yang jauh Dalam dari pusat transaksi keuangan. ekonomi syariah, blockchain Yang dapat kedua memberikan yaitu solusi blockchain untuk meningkatkan syariah. Dalam transparansi dan transaksi ekonomi efisien. syariah, Blockchain dapat memberikan berfungsi solusi untuk untuk mencatat meningkatkan transaksi secara transparansi dan permanen dan efisien. tidak bisa diubah, Blockchain yang sangat berfungsi penting untuk untuk mencatat memastikan transaksi prinsip secara syariah permanen terpenuhi dan tidak Teknologi bisa ini diubah. memungkinkan Yang sangat pencatatan penting transaksi untuk digital yang memastikan tidak bisa prinsip syariah dihapus terpenuhi atau diubah. Teknologi ini Oleh sebab itu, memungkinkan blockchain pencatatan sangat transaksi bermanfaat digital yang untuk tidak bisa menjamin dihapus kepatuhan terhadap atau diubah. prinsip-prinsip Oleh syariah. sebab itu, Seperti blockchain kejujuran sangat dan bermanfaat keamanan untuk transaksi. menjamin kepatuhan Blockchain terhadap syariah memiliki prinsip-prinsip syariah. potensi besar Seperti untuk kejujuran dan meningkatkan keamanan kepatuhan terhadap transaksi. prinsip-prinsip Blockchain syariah. syariah Dalam memiliki transaksi keuangan potensi syariah besar untuk memungkinkan meningkatkan kepatuhan terhadap verifikasi prinsip-prinsip oleh syariah. pihak Dalam terkait. transaksi Sistem keuangan verifikasi syariah yang terdistribusi memungkinkan membuat transaksi lebih verifikasi aman dari oleh pihak peretasan. terkait. Sistem Habis itu yang verifikasi yang ketiga yaitu terdistribusi membuat crowdfunding transaksi syariah. lebih aman dari peretasan. Crowdfunding syariah telah Habis itu yang menjadi ketiga alat yaitu penting dalam menggalang crowdfunding dana syariah. untuk proyek yang sesuai dengan Crowdfunding ketentuan syariah Islam. telah menjadi alat penting dalam Platform menggalang dana untuk crowdfunding proyek syariah yang sesuai memungkinkan dengan pengusaha ketentuan untuk Islam. mengakses Platform dana dari banyak crowdfunding investor syariah kecil memungkinkan dengan pengusaha kesepakatan untuk bagi hasil yang adil dan mengakses dana transparan. dari banyak Kelebihan investor kecil platform dengan kesepakatan bagi crowdfunding syariah hasil yang adalah adil dan bahwa pengusaha transparan. dapat mengakses Kelebihan dana dari platform banyak investor kecil crowdfunding sehingga syariah tidak adalah tergantung bahwa pada pengusaha satu dapat investor besar. mengakses dana dari banyak Dalam investor platform kecil crowdfunding sehingga syariah, tidak tergantung investor pada tidak satu hanya berperan investor sebagai besar. pemberi dana, Dalam tapi juga platform sebagai crowdfunding mitra yang syariah, berbagi hasil dan investor tidak risiko hanya dengan berperan pengusaha. sebagai pemberi dana, Kesepakatan bagi tapi hasil ini juga sebagai didasarkan pada mitra yang prinsip berbagi keadilan, hasil dan risiko dengan transparansi dan pengusaha. berkelanjutan yang Kesepakatan sesuai bagi dengan hasil ini nilai-nilai Islam. didasarkan pada prinsip Habis itu keadilan, ada transparansi peluang dan berkelanjutan yang sesuai dengan keuangan nilai-nilai syariah di Islam. era Habis digital itu antara lain ada yaitu peluang sumber daya manusia keuangan syariah di era yang mumpuni. digital Antara sistem lain yaitu perekrutan sumber daya sumber perbankan daya syariah manusia saat ini sudah sepatutnya yang menjadi mumpuni. kemampuan teknologi Sistem seperti standar perekrutan wajib sumber yang daya harus dimiliki perbankan pelamar syariah saat ini bukan hanya sudah sekedar sepatutnya kemampuan menjadi kemampuan komunikasi dan teknologi pemasaran, seperti standar bukan wajib juga yang hanya harus sekedar dimiliki kemampuan pelamar, dalam bukan hanya pengusaha sekedar kemampuan penguasaan komunikasi dalil-dalil dan syar'i, pemasaran, bukan juga yang hanya sekedar kedua, kemampuan dalam kecanggihan pengusaha teknologi untuk penguasaan menunjang dalil-dalil keberhasilan syar'i produk berbasis yang kedua, teknologi saat ini kecanggihan sudah teknologi tentu untuk akan menunjang diperlukannya sistem keberhasilan produk informasi berbasis teknologi yang teknologi dapat saat diakses ini dengan sudah mudah tentu oleh akan masyarakat. diperlukannya Di sistem samping itu, informasi kemudahan akses teknologi ini sistem yang dapat informasi ini diakses dengan mudah harus oleh dapat masyarakat. merekam Di samping itu, kemudahan informasi akses ini sistem pribadi informasi masyarakat ini yang harus dapat mengaplikasikan produk merekam ini guna informasi mengantisipasi pribadi jika ada masyarakat hal-hal yang yang tidak diinginkan. mengaplikasikan Seperti produk misalnya ini ini guna dilakukan penyelesaian mengantisipasi jika sengketa ada hal-hal yang jika tidak nasabah diinginkan. melakukan Seperti prestasi misalnya dalam ini perjanjian. dilakukan Habis penyelesaian itu, sengketa jika yang nasabah melakukan ketiga, prestasi produk-produk dalam yang perjanjian. dibutuhkan oleh Habis itu, masyarakat. produk Yang perbankan yang ketiga, dahulunya ini sulit produk-produk yang diakses dibutuhkan ini oleh dituntut untuk masyarakat. bertransformasi di era Produk digital. perbankan yang dahulunya Bank ini harus sulit mampu diakses, menyediakan kini layanan yang dituntut mudah, untuk murah, dan bertransformasi transparan di era digital. agar tetap Bank harus bersaing mampu dengan menyediakan perusahaan layanan yang mudah, yang murah, bukan dan berbasis transparan. fintech syariah. Agar tetap Sebagai bersaing lembaga dengan intermediasi, perusahaan bank perlu yang menghadirkan bukan produk yang berbasis fintech digital syariah. dan mudah digunakan Sebagai oleh lembaga nasabah. intermediasi, bank perlu Syariah menghadirkan produk yang digital dan mudah digunakan oleh nasabah. Fintech syariah
Habis itu yang terakhir, tantangan keuangan syariah di era digital. Yang pertama itu pertahanan prinsip syariah dalam adopsi teknologi. Salah satu tantangan utama itu pertahanan prinsip syariah dalam adopsi baru AI ini. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa penggunaan teknologi baru AI ini seharusnya digunakan dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariah seperti menghindari ketidakpastian seharusnya digunakan dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariah menjamin keamanan dan ketidakpastian dan spekulasi. Layanan keuangan syariah beralih ke menjamin keamanan dan menjaga keamanan data menjadi saat layanan keuangan syariah. Selain itu, menjamin bahwa semua menjaga keamanan digital tetap menjadi tantangan penting. Yang ketiga, selain itu, menjamin bahwa semua transaksi digital tetap patuh syariah. Big data dan yang ketiga, analisis risiko dan pengembangan produk baru dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari risiko dan pengembangan produk baru harus dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Untuk menghindari bias, tantangan ini kemitraan strategis dengan teknologi dan transparansi. Membangun kemitraan yang efektif antara lembaga kemitraan strategis dengan teknologi adalah tantangan terutama dalam mempertahankan keseimbangan antara inovasi dan tradisi. Fintech adalah tantangan terutama dalam mempertahankan keseimbangan antara inovasi dan tradisi. Berkelanjutan, pengembangan dan pemasaran instrumen keuangan syariah dalam proyek berkelanjutan, pengembangan dan pemasaran instrumen keuangan syariah ke dalam konteks keuangan modern. Di era digital keuangan syariah perlu menyeimbangkan prinsip syariah ke dalam konteks keuangan modern. Di era digital keuangan syariah perlu menyeimbangkan dapat diatasi nilai-nilai tradisional dan inovasi teknologi dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, materi mampu berkembang dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, materi D, kreativitas produk halal akan dijelaskan oleh saudara saya, Muhammad Raihan Azmi. Ya, silahkan dilanjutkan. Nanti untuk para penanya mohon silahkan dilanjutkan, sampaikan. Nanti nama, untuk para penanya mohon di WhatsApp grup ya. Sampaikan nama, NIM dan pertanyaan dan catat di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Oke, izin masuk mengenai kreativitas produk halal. Mengenai kreativitas produk halal itu bukan sekedar soal menambahi logo bertulisan halal. Kreativitas produk halal itu bukan sekedar soal menambahi logo yang bertulisan halal, melainkan sebuah proses mendalam di mana pelaku usaha berusaha menggabungkan nilai-nilai syariah, melainkan sebuah proses mendalam di mana pelaku usaha berusaha menggabungkan nilai-nilai syariah. Justru menjadi jembatan antar agama dan pesat antara keimanan dan kebutuhan ekonomi menjadi jembatan antar agama dan pasar. Tidak hanya menghasilkan produk antara keimanan dan kebutuhan ekonomi boleh dikonsumsi, tapi juga produk yang baik tidak hanya rasa aman, nyaman dan kedekatan secara emosional boleh dikonsumsi, tapi juga produk yang membawakan rasa Muslim. Aman, nyaman dan kedekatan secara emosional. Produk halal ini ada konsumen Muslim. Dalam kreativitas salah satunya produk halal ini ada diferensiasi produk dalam produk halal, seterusnya ada strategi menarik konsumen produk dalam produk halal, dan terakhir itu ada ide unik strategi menarik konsumen penjelasan halal dengan prinsip syariah. Dan terakhir itu ada ide unik dan kesesuaian dengan diferensiasi produk dalam produk halal. Dalam konteks ini halal biasanya diferensiasi produk dalam produk membedakan penawarannya dalam dari produk sejenis, baik dari segi tampilan, kualitas penawarannya maupun dari produk sejenis, nilai yang melekat baik dari segi tampilan, kualitas, produksi maupun jumlah produk yang berlabel halal, nilai yang melekat sulit membedakan mana merek yang benar-benar meyakinkan dan mana yang produk yang berlabel halal. Konsumen semakin sulit membedakan mana merek yang benar-benar meyakinkan dan mana yang sekadar kunci yang penting untuk menarik perhatian konsumen dan membangun loyalitas yang berkelanjutan. Di sini ada beberapa bentuk diferensiasi untuk menarik perhatian konsumen yang mudah dikenali, itu salah satunya yaitu tadi sudah di sini ada beberapa bentuk diferensiasi sertifikat yang mudah dikenali, itu salah satunya yaitu tadi sudah disebutkan kualitas bahan baku yaitu sertifikat
premium dan sertifikasi halal, proses produksi yang transparan, kualitas packaging bahan Islami baku dan halal, ramah, terus premium dan storytelling, proses produksi yang produk transparan, berbasis nilai packaging syariah, Islami dan dan terakhir itu ada inovasi ramah, berbasis terus storytelling, kebutuhan pasar. produk berbasis nilai Nah, syariah, dan sertifikasi terakhir itu ada inovasi halal berbasis kebutuhan yang nyata pasar. Mudah dikenali Nah, melalui sertifikasi yang halal ada nih tertera jelas di kemasan. yang nyata Sertifikasi ini bukan hanya sekedar mudah simbol dikenali melalui formal, yang ada tapi tertera juga jelas di menjadi tanda kemasan. bahwa produk Sertifikasi lebih ini bukan melewati hanya sekedar proses simbol penilaian melibatkan aspek bahan formal, baku, tapi juga menjadi produksi, tanda bahwa peralatan, dan produk sistem lebih melewati manajemen proses halal. penilaian melibatkan aspek Terus bahan baku, kualitas bahan baku, produksi, premium, peralatan, dan dan proses sistem produksi yang manajemen transparan. Nah, halal. Terus Biasanya ini kualitas muncul dari bahan cara baku, pemilihan bahan premium, baku dan dan proses proses produksi yang produksi yang transparan. lebih unggul Nah, dibandingkan pesaing. Misalnya, Biasanya ini muncul seorang dari pelaku cara usaha pemilihan memilih bahan untuk baku dan menggunakan proses bahan produksi baku yang lebih organik, unggul bahan dibandingkan lokal, pesaing. atau bahan Misalnya, yang dihasilkan seorang dengan cara pelaku yang lebih usaha ramah memilih lingkungan untuk selain menggunakan bahan tentu baku memastikan bahwa organik, bahan lokal, bahan-bahan atau tersebut bahan yang mengandung dihasilkan dengan cara yang lebih unsur yang ramah dilarang, lingkungan. selain tentu Di memastikan sini bahwa maka bahan-bahan dalam tersebut konteks mengandung kehidupan modern unsur yang yang makin dilarang. peduli terhadap kesehatan dan Di sini keberlanjutan, maka diferensiasi ini dalam bukan sekedar konteks kehidupan atribut modern teknis tapi yang juga makin menjadi peduli bagian terhadap dari kesehatan narasi dan merek yang menarik. keberlanjutan. Diferensiasi ini Jadi bukan konsumen sekedar itu bakal lebih atribut teknis tapi juga menjadi percaya bagian dari narasi pas merek yang ada menarik. Jadi konsumen itu bakal Bahwa lebih dalam percaya Produk pas itu ada sudah dinyatakan halal dengan bahwa komitmen dalam terhadap kualitas hidup yang produk lebih baik. itu sudah dinyatakan Terus halal selanjutnya dengan mengenai komitmen terhadap Islami dan kualitas ramah hidup lingkungan. yang lebih baik. Tampilan Terus fisik selanjutnya mengenai produk khususnya packaging kemasan juga Islami menjadi dan ramah arena lingkungan. diferensiasi yang sangat kuat. Tampilan fisik Kelemahan yang dirancang produk dengan rapi khususnya menggunakan kemasan bahasa juga yang menjadi jelas arena menampilkan diferensiasi yang sangat kuat. informasi lengkap dan Kelemahan yang menonjolkan dirancang dengan rapi logo sertifikasi menggunakan bahasa halal yang jelas menampilkan dengan cara yang informasi lengkap dan mencolok menonjolkan namun profesional akan logo memberi kesan sertifikasi halal berbeda dengan cara dibanding yang mencolok produk yang namun profesional mengandalkan akan memberi kesan gambar mencolok tanpa berbeda informasi yang dibanding jelas. Terus Produk yang storytelling mengandalkan produk gambar mencolok tanpa berbasis informasi yang jelas. nilai syariah. Terus storytelling Produk berbasis diferensiasi nilai produk syariah halal juga bisa dibentuk melalui pendekatan layanan dan diferensiasi pengalaman konsumen. produk halal Perusahaan juga bisa yang memberikan dibentuk melalui pelayanan pendekatan responsif, layanan komunikatif, dan pengalaman transparan konsumen. terhadap pertanyaan Perusahaan seputar yang kehalalan produk akan memberikan membangun nilai pelayanan kepercayaan yang responsif, komunikatif, sulit dan diukur transparan dengan terhadap angka, tapi sangat seputar kehalalan produk sangat akan membangun nilai nyata pengaruhnya kepercayaan yang terhadap kualitas sulit konsumen. diukur dengan Misalnya, angka, tapi sangat menyediakan nyata layanan pengaruhnya terhadap tanya kualitas jawab halal konsumen. bersifat Misalnya, edukatif atau konten digital menjelaskan proses menyediakan produksi layanan dan rantai pasok akan tanya jawab halal membuat bersifat konsumen edukatif atau merasa konten lebih dekat digital dengan menjelaskan produk yang proses produksi dan rantai pasok yang akan mereka beli. Membuat konsumen merasa lebih dekat dengan produk yang terakhir itu ada inovasi berbasis yang mereka kebutuhan beli. pasar. Nah, dari segi strategi sendiri, diferensiasi yang terakhir produk itu halal ada yang inovasi berbasis juga bisa kebutuhan diarahkan pasar. pada Nah, dari segmen segi strategi pasar sendiri, tertentu yang memiliki kebutuhan diferensiasi spesifik. produk halal yang Ada segmen yang juga bisa diarahkan pada lebih segmen peduli pada pasar aspek tertentu kesehatan, yang ada yang lebih kebutuhan menekankan spesifik. estetika dan gaya hidup, Ada dan ada segmen pula yang yang lebih menekankan lebih aspek peduli pada spiritual aspek dan kesehatan, identitas ada yang lebih keislaman. menekankan estetika dan Dengan gaya memahami hidup, dan ada karakteristik pula yang masing-masing menekankan segmen, aspek spiritual pelaku usaha dan dapat identitas keislaman. mengembangkan. Dengan memahami Varian karakteristik produk yang berbeda, baik masing-masing dari segi segmen, kemasan, pelaku usaha rasa, dapat ukuran, ataupun mengembangkan branding yang varian diusung. produk yang berbeda baik dari segi kemasan, Jadi, rasa, ukuran, ataupun cerita diferensiasi diusung. produk dalam industri halal itu bukan sekedar Jadi tindakan untuk biar berbeda, tapi diferensiasi upaya produk strategis untuk dalam menciptakan industri halal itu keunggulan bukan yang sekedar nyata dan tindakan bermakna di untuk mata biar konsumen, berbeda. tapi Dengan upaya diferensiasi yang strategis baik, untuk menciptakan keunggulan menggabungkan yang aspek nyata teknis dan bermakna di entah itu mata dari kehalalan, konsumen. kualitas atau Dengan proses, diferensiasi yang atau baik, dari visual, menggabungkan aspek teknis, desain entah itu kemasan, dari kehalalan, dan kualitas atau proses, emosional, atau dari nilai dari kepercayaan, visual, identitas, dan desain pengalaman. kemasan, Habis. dan emosional, dari nilai kepercayaan, identitas, dan pengalaman. Habis. Ya, silahkan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan di share screen, cover atau judul dari presentasi ya. Eh,
Izin melanjutkan pemaparan materi tadi. Ya, silahkan. Selanjutnya mengenai kreativitas produk halal itu memiliki strategi konsumen penjelasan halal. Nah, jadi menarik konsumen produk halal itu bisa dilakukan dengan cara yang sama, persis seperti menarik konsumen produk umum. Karena di dalam benak konsumen Muslim selalu ada satu pertanyaan mendasarkan, apakah produk ini benar-benar halal atau aman bagi saya serta keluarga? Karena karena itu strategi pemasaran produk halal harus bekerja secara ganda. Pertama, sebagai alat komersial untuk mendorong penjualan, dan kedua, se- sebagai media edukasi dan penguatan kepercayaan terhadap kehalalan produk. Jadi ada beberapa strategi utama menarik konsumen produk halal, di antara lain yaitu pendekatan komunikasi dan silaturahmi dalam pemasaran produk, terus ada digitalisasi pemasaran produk halal melalui video edukatif, serta peran influencer dalam membangun kepercayaan konsumen halal. Ada juga hal branding sebagai strategi penguatan citra dan loyalitas konsumen, dan keterlibatan sosial dan tanggung jawab perusahaan dalam pemasaran halal, serta konsistensi sebagai kunci kepercayaan dan loyalitas konsumen halal. Nah, strategi yang pertama yaitu pendekatan komunitas dan silaturahim dalam pemasaran produk halal. Jadi, banyak pengalaman menunjukkan bahwa konsumen Muslim cenderung lebih percaya ketika produk dipromosikan melalui teman, tetangga, atau komunitas yang sudah dikenal. Karena sa- dalam pendekatan ini nih, personal selling yang berbasis relasi kekeluargaan dan ukhuwah seringkali lebih kuat daripada iklan berbayar. Jadi strategi GCPCA atau gemar silaturahmi produktif pakai cerita ajak, misalnya menggambarkan bagaimana pemasaran syariah dapat dilakukan dengan cara yang organik, tidak memaksa, dan menekankan nilai kebersamaan. Dalam lingkungan seperti ini, produk halal bukan sekadar komoditas, tapi juga bagian dari ikatan sosial yang hangat. Yang kedua, digitalisasi pemasaran produk halal melalui konten edukatif. Nah, strategi menarik produk halal semakin bergeser ke ranah konten dan komunikasi melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan platform lainnya menjadi arena penting untuk menyampaikan informasi halal secara visual dan interaktif. Konten edukatif seperti penjelasan jenis bahan, proses produksi, tahapan sertifikasi, maupun testimoni konsumen mampu menarik perhatian dan mengurangi keraguan. Strategi yang ketiga yaitu peran influencer dalam membangun kepercayaan konsumen halal. Penggunaan influencer dan tokoh yang lebih dikenal kalangan Muslim juga menjadi strategi yang populer. Orang-orang yang memiliki reputasi baik, kredibel, dan memiliki basis pengikut yang luas dapat menjadi jembatan antara merek dan konsumen. Selanjutnya itu ada hal branding sebagai strategi penguatan citra dan loyalitas konsumen. Nah, strategi berbasis pada nilai keislaman juga turut berperan dalam menarik konsumen. Hal branding bukan sekadar penambahan logo halal di kemasan, tetapi juga menyeluruh untuk membangun narasi konsisten antar produk dan nilai-nilai syariah. Keterlibatan sosial dan tanggung jawab perusahaan dalam pemasaran produk. Ini diperkuat dengan keterlibatan sosial dan tanggung jawab komunitas. Perusahaan yang aktif berpartisipasi di dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi umat akan meningkatkan kesan bahwa produk halal yang mereka tawarkan bukan sekadar alat mencari untung, tapi juga bagian dari upaya membantu masyarakat. Konsistensi sebagai kunci kepercayaan dan loyalitas konsumen halal. Strategi menarik
konsumen halal harus berlangsung dalam jangka panjang, bukan hanya sekedar ketika produk diluncurkan. Konsumen akan merasa bahwa suatu merek ini konsisten dalam menjaga kualitas halal, komunikasi yang jelas, dan pelayanan responsif akan cenderung tetap setia, bahkan menjadi duta merek di lingkungan sendiri. Yang terakhir mengenai kreativitas produk halal itu salah satunya ide unik dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Nah, ide yang unik yang sesuai syariah bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang baru di pasaran, tapi juga bagaimana mengintegrasikan kreativitas produk halal dengan diferensiasi yang cerdas sambil memanfaatkan strategi menarik konsumen yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di Indonesia sendiri dengan pasar muslim terbesar di dunia, peluang luas selagi ide itu lahir dari pemahaman mendalam tentang syariah, kebutuhan lokal, dan tren modern seperti kesehatan, keberlanjutan, dan gaya hidup halal. Salah satu contohnya, snack bar energi dan kurma organik yang dicampur dengan rempah lokal seperti jahe dan kunyit tanpa gula tambahan dan dikemas dengan cerita energi sunnah untuk hari sibukmu. Ini kreatif karena penggabungan bahan alami syariah dan diferensiasi yang unik plus strategi konten digital untuk edukasi memanfaatkan bagi ibu rumah tangga dan pekerja kantor. Nah, secara keseluruhan ide-ide produk unik sesuai syariah seperti ini bukan mimpi kosong, tapi hasil sintesis dari kreatif, diferensiasi, dan strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nilai syariah dan pemahaman pasar, pelaku usaha tinggal pilih ide yang cocok dengan sumber daya, uji coba kecil-kecil, dan scale up dengan dukungan JPH atau Festival Halal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azmi. Oke, baik, terima kasih. Di sini kita masuk strategi pengembangan produk syariah. Kalau kita perhatikan sekarang, banyak produk yang sudah berlabel halal dan jumlahnya terus meningkat. Tapi di sisi lain, tidak semua produk tersebut benar-benar diminati oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa label halal saja sebenarnya belum cukup. Konsumen saat ini tidak hanya melihat halal atau tidak, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, manfaat, dan kenyamanan saat menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, pengembangan produk syariah membutuhkan strategi yang lebih dari sekedar memenuhi standar halal. Pertama, strategi harus berbasis konsumen. Artinya, produk tidak harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Kalau tidak sesuai kebutuhan, meskipun halal tetap saja sulit bersaing. Selain itu, inovasi juga menjadi hal yang sangat penting. Produk syariah tidak bisa hanya mengikuti, tetapi harus terus berkembang agar tidak kalah dengan produk lain yang lebih modern. Selanjutnya, diferensiasi produk diperlukan agar produk memiliki keunggulan yang jelas, misalnya dari kualitas, konsep, atau tampilan produk. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga berperan penting, terutama karena sekarang konsumen banyak beralih ke platform digital dalam mencari dan membeli produk. Yang terakhir, branding berbasis nilai syariah diperlukan untuk membangun kepercayaan, karena konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga melihat nilai yang ada di dalamnya. Nah, untuk mempermudah memahami hal ini, kita bisa mengibaratkan produk syariah seperti makanan. Kalau hanya halal tapi rasanya biasa aja, orang mungkin hanya beli sekali. Tapi kalau halal, enak dan berkualitas, orang akan terus membeli. Jadi yang menjadi tantangan sekarang bukan lagi halal atau tidaknya, tapi apakah produk itu benar-benar punya nilai atau sekedar label halal saja. Terima kasih, saya kembalikan ke teman saya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Eh, Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang kami sampaikan tadi. Dipersilahkan.
Ya, bagi penanya nanti mohon cantumkan nama, NIM, dan pertanyaannya di WhatsApp grup. Paling tidak satu kelompok satu penanya ya, untuk pemotivasi, untuk penilaian keaktifan di kelas. Ya, apakah di Banjarmasin hujan atau masih gerimis? Di Banjarmasin masih gerimis, Bapak. Enggak tapi lebat, tapi gerimis, Pak. Oke, terima kasih. Semoga Banjarmasin tetap aman ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada, saya dulu yang bertanya. Bagaimana strategi pengembangan produk syariah? Perbedaannya apa dengan strategi pengembangan produk yang konvensional? Oh ini Pak, izin menanggapi pertanyaan dari Pian. Eh, Strategi pengembangan produk syariah itu kan proses merancang dan menghadirkan produk yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, pengembangan di produk syariah ini biasanya berlandaskan pada nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta harus terbebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi atau biasanya dikenal sama perjudian. Perjudian. Nah, dalam praktiknya, strategi ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan pasar, perancangan produk berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, serta pengujian kelayakan yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, melalui inovasi produk yang juga didukung dengan edukasi kepada masyarakat, pengelolaan resiko yang sesuai syariah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan aksesibilitas. Nah, jadi perbedaan utamanya tuh terletak pada
landasan filosofis, mekanisme operasional, dan tujuan yang ingin dicapai. Biasanya produk syariah itu berorientasikan tidak hanya pada keuntungan, tapi juga ada keberkahan dan kesejahteraan sosial atau falah. Nah, sehingga setiap harinya tahapan pengembangan itu harus menjatuhkan ketentuan syariah dan mendapatkan persetujuan dari DPS. Sebaliknya produk konvensional itu lebih menekankan pada profitabilitas dan efisiensi pasar tanpa terikat pada hukum Islam. Sehingga biasanya sih menggunakan sistem bunga dan mekanisme keuangan berbasis resiko murni. Nah, dari segi transaksi sendiri, proses syariah itu menggunakan akad yang jelas dan berbasis aset nyata, sedangkan produk konvensional itu lebih fleksibel dan sering kali berbasis utang atau dengan bunga. Jadi, kalau syariah itu memiliki dimensi etis dan spiritual yang lebih kuat dibandingkan strategi pengembangan produk konvensional sendiri. Oke, terima kasih. Silakan kelompok lain kalau ada yang ingin bertanya kepada kelompok. Dari kawan-kawan yang lain, ada yang ingin ditanyakan kah?
Izin bertanya, Bapak. Ini misalnya dari teman-teman tidak ada yang ditanyakan lagi, apakah kami tutup saja presentasinya? Ya, silahkan bisa disimpulkan dan ditutup ya kalau memang tidak ada pertanyaan. Ya, untuk tugas nanti summary ya, sampai dengan pukul 23.59 ya, Pak. Oke, silahkan bisa ditutup untuk kelompok 1. Baik, terima kasih Bapak kepada kawan-kawan juga yang sudah mendengarkan. Karena tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan, maka langsung saja akan saya simpulkan materi pada hari ini. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bahas pada hari ini, bahwa pengembangan produk syariah itu merupakan proses yang tidak hanya berfokus pada penciptaan produk yang halal, tetapi juga pada integrasi antara nilai-nilai Islam, kebutuhan konsumen, serta tuntutan pasar modern. Produk syariah memiliki keunggulan karena mengedepankan keadilan, transparansi, kejujuran, dan kemaslahatan, sehingga tidak sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan keberkahan. Nah, di sisi lain, keberhasilan produk syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam memahami kebutuhan konsumen yang makin kritis, serta melakukan inovasi dan kreativitas agar produk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Mungkin itu saja kesimpulan kami mengenai materi pada hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1. Jadi untuk berikutnya silahkan saudara-saudari yang tidak presentasi dapat membuat summary atau ringkasan, dan bagi yang presentasi silahkan nanti bisa diedit videonya, diupload ke YouTube, dan makalah serta PPT-nya diupload ke Script ya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak. Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya.